Jungle. Selamat pagi. Dari mana? Jadi rencana kalian di hari Minggu itu jadikah? Jadi Pak, jadi siap hari Minggu depan. Jadi ya. Di sini putranya ada berapa? Dua. Hanya dua. Ya, Dari jumlah siswa 30. 30 orang. Dua cowok. Siapa itu sana? Tunjuk-tunjuk ke sini. Kelas mana itu? Ganti itu. Coba dicari. Sana cepat. Ada pertanyaan? Kelompok sini ada pertanyaan nggak? Lain, saya suruh kelompok sini, kalian belum. Ada pertanyaan nggak? Manusia. Ada pertanyaan nggak? Sebelah sini. Apa yang ditakut? Nada. Terserah mau ditanya apa. Hari ini apa materinya? Oh ya, nanti tunggu buku datang. Sampai jam berapa kita? Duh, kok tanya sampai jam berapa? Saya kan bertanya. Yang bertanya gitu. Pertanyaan kamu tuh aneh. Jujur, Rai. Kamu Enggak. bisa keluar jam 11, padahal aku jam 12. Terus? Ya, jadi jam berapa? Jam belajar kita jam berapa? Baru sekarang. Yang kamu tanyakan tuh kita belajarnya sebenarnya sampai jam berapa? Jam 12. Nah, itu. Sampai jam? Nah, itu. 12. Kok tanya lagi? Ya kan tadi kata saya apa? Kata saya kamu apa? Enggak, tadi tuh kan saya bilang jangan sampai jam 12. Bapak bisa keluar sampai sebelum jam 12 saya itu sudah keluar. Terus? Masalahnya di mana? Ya terus bapak tuh keluarnya tuh lebih awal kah atau mana atau beneran pas sampai jam 12 kah gitu nah. Terus masalahnya di mana? Udah, ya skip aja baik. Kelompok sana. Kelompok sana, ada pertanyaan nggak? Sana. Bagus. Ada pertanyaan. Coba perhatikan dulu ya. Perhatikan. Anda nantinya di hari Minggu akan melakukan praktek keterampilan memasak 4 sehat 5 sempurna. Sebelum ya Anda melakukan itu, nanti silakan bagi yang punya paket data, ya WiFi, saya udah upload video dari kelas 10 TKJ 1 yang memasak. Ya, silakan cek di situ, banyak kekurangannya. Ya. Belum disajikan di atas meja sudah dimakan. Ya, belum disajikan. Pak, sudah Pak katanya ya. Setelah saya datang, nasi sudah semuanya disiapkan di piring, ya. Kemudian sudah ada yang makan,
dan lain sebagainya. Susu tadi yang disediakan 7 kotak untuk 7 orang habis, belum waktunya. Ya, itu artinya kekurangan. Perhatikan ke sini. Ngapa sih kalian ngobrol di situ? Perhatikan ke sini loh. Nanti ditanya nggak bisa jawab, ya. Atau nanti disuruh kerjakan timbul salah. Ini saya ambil contoh yang tidak pas. Contoh itu supaya setidaknya kalian yang sudah mengetahui ini, ya, kalianlah yang lebih baiknya. Maksud saya begitu. Jadi kalau saya ngomong, perhatikan ke sini, jangan kalian ngomong kalian punya, kalian ngomong kalian sendiri di situ. Paham? Kalian malah saya ngomong di sini, kalian asik cerita punya kalian. Bagaimana? Mendingan saya nggak usah masuk. Ya. Mendingan saya nggak usah masuk. Kalau saya masuk ke sini sama aja bohong. Yang saya masuk ke sini cuma saya duduk di sini lalu saya ngomong sendiri. Kan kalian cerita punya asik punya kalian. Ya. Nah itu lihat, masih juga. Ya. Jadi kalau guru masuk, guru bicara di depan, kalian bicara di situ, ya sama aja gurunya nggak usah masuk sekalian. Ya, siapa yang memperhatikan? Kan begitu. Mengharapkan masuk itu kalian yang memperhatikan, tahu-tahu kalian bicara punya kalian sendiri. Ya. Baik, buruk, tidak, apakah, perhatikan ke depan. Begitu. Ini awas nih kalau ngomong lagi saya lempar sama penghapus dari sini ya. Ini kita ambil contoh dari kelas lain ya untuk kalian yang memperbaiki di situ. Maka saya katakan nih, silakan cek di YouTube saya yang sudah saya upload siswa kelas 10 TKJ 1, belum TKJ 2 ya. Ini TKJ 2 juga sudah, ini belum saya upload. Nah, silakan dicek. Di situ ada kekurangannya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Bagus kalau awal waktu sebelum memasak itu bagus. Ini lengkap, sayur lengkap, ya. Beras ada, ikan ada, atau lauk pauknya atau tempenya. Ya. Susu ada. Jadi kalau dilihat pas 4 sehat 5 sempurna itu. Tapi setelah dimasak banyak yang kosong, banyak yang habis. Bawa buah-buahan sampai di situ belum masak belum selesai, belum disajikan, pisang sudah habis. Buah-buahannya. Ya. Begitu. Ya. Susu belum diapa-apain, makan aja belum sudah habis. Ya. Minum duluan. Setelah ditanya kenapa ini kok belum disajikan sudah habis. Lapar Pak, mendingan gak usah sekalian. Anggap aja kalian datang ke sini bukan untuk masak, untuk kalian ambil nilai. Ya. Begitu. Mendingan kalian masak-masak di tempat teman, habis masak langsung makan,
Sebelum masak bisa aja sambil makan, sambil masak, sambil makan, sambil masak. Goreng ayam. Ya. Ambil satu makan jalan. Goreng lagi ikan. Ambil satu makan jalan. Kan sama aja bohong, kan nggak ada yang mau rencananya mau disajikan. Seperti itu. Padahal rencana kita adalah ya, iya, rencananya untuk mendapatkan nilai, skor, poin, ya, dari penyajian awal, dari persiapan awal sampai memasak, selesai memasak penyajian, setelah disajikan baru dimakan. Lah ini apa yang mau disajikan kalau udah habis duluan? Ya, di situ kekurangannya ya. Jadi setelah dimasak, ya, kemudian disajikan dulu di atas meja. Setelah disajikan di atas meja, panggil dulu bapaknya. Pak, kami udah siap. Jadi saya kepengen melihat, apalagi kalian ini, ya, begitu. Saya kepengen melihat kalian bisa nggak sih menyajikan di atas meja itu. Ya, jangan-jangan selama ini itu habis makan, habis masak, ya, langsung kaut atau langsung ambil aja dari panci, makan, ambil, makan, ya, itu maksudnya, ya. Nah, itu salah satu contoh yang salah. Nanti perhatikan, silakan kalian buka di YouTube, ya, yang sudah saya muat itu. Itu belum kelas BD, nanti belum kelas 10 TKJ 2. Sama, ya. Begitu juga, wah belum sudah selesai masak, ya, tahu-tahu belum disajikan sudah makan. Ini nggak ada, itu nggak ada, ini kurang, itu kurang. Ya, kalau di kelas BD ayamnya banyak awalnya, waktu disajikan ayamnya habis, sisa sedikit. Nah, maksudnya ya nggak sebanyak yang seperti waktu dimasak, waktu awalnya disiapkan, begitu ya. Nah, ini untuk kalian ke depan. Yang berikutnya, ini udah 2 kelas, 3 kelas. Pada saat penyajian, ya, tidak adanya taplak meja, tidak adanya kembang, ya, masuk, begitu loh. Maksudnya itu setidaknya ada taplak mejanya, ada kembangnya ditaruh, ya, nasi segala macam apa itu namanya disusun dengan baik. Piring, gelas, jumlah ada berapa dalam satu kelompok, ada berapa dalam satu rumah tangga. Kalian itu masak itu, perhatikan ke sini, ya. Kalian itu memasak, ya. Sekali lagi, kalian itu memasak itu, keterampilan memasak itu satu, ya. Anggap kalian itu di dalam satu rumah tangga. Ada bapak, ada mama, ada anak. Ini bukan soal masalah kalian hanya kerja kelompok, makan secara kelompok, makan bersama-sama, bukan. Ya. Di sini itu saya ingin mengetahui Anda itu seperti sebuah rumah tangga. Kamu disuruh masak oleh mama, oleh bapak. Nak, masak nak. Bapak tinggal tunggu makan. Kamu masak habis, kamu sajikan di atas meja. Kamu siapkan di atas meja. Jadi setelah orang tua datang, duduk, adiknya segala macam duduk, sudah
tinggal makan. Kamu sudah menyajikan semua, udah masak semua. Ceritanya seperti itu. Ini sembarangan aja saya lihat. Ya. Kalau kamu dari rumah, ya, perhatikan. Yang sering terjadi. Kalau kamu lapar, takut nanti masak-masak kamu sudah makan duluan, makan aja dulu di rumah. Jangan kamu tunggu, oh nanti aku di sekolah juga harus makan juga. Karena saja makan di rumah. Ini di sekolah makan lagi. Nah kalau kamu makan lagi di sekolah, ya, kamu tunggu makan di sekolah, ya berarti kamu tunggu sampai dengan teman-teman sudah semuanya selesai masak, ya. Kemudian sudah disajikan semua, kalau saya bilang silahkan makan, baru kamu makan. Jangan kamu katakan enggak sanggup, enggak tahan lapar. Yang bodoh siapa? Saya lempar sama apa itu? Ya, saya ngomong serius ini. Ini udah sering terjadi. Ya. Ini kalau gara-gara yang tidak serius, gara-gara yang main-main itu, ya, begayaan. Akhirnya dianggap gampang, dianggap mudah. Ah, gampang aja nih Pak Dion itu ya. Jika kita nilai bagus juga biar kita kada terlalu begawi. Jangan. Ya. Silakan. Begitu. Saya serius kenapa? Karena saya udah kesal melihat yang kelas lain itu yang tidak beres, tidak jelas. Ya. Maka saya marah-marah di situ. Disuruh bentuk kelompok sudah. Kemudian disuruh penyajian di atas meja sudah disajikan loh kayak prasmanan. Meja itu deret aja ke sini. Bagaimana itu? Ya. Bentuk dulu misalnya kalian di sini 4 kelompok. Berarti ada 4 tempat ya dalam satu ruangan ini ya. Anggap ya itu satu rumah tangga. Rumah tangga yang sana lain, rumah tangga yang sana lain, rumah tangga yang sini lain, yang sini lain. Berbeda-beda. Saya ngomong. Ya. Ini jangan begayaan. Nah, sering-sering begayaan begitu. Kalian doang ngapain sih? Dari tadi pegangan tangan terus. Ya, kayak orang pacaran aja kalian itu. Iya, dua-duaan remas-remasan tangan dari tadi. Ya. Perhatikan ke sini, bukan kalian mau remas-remas tangan kalian sendiri. Cewek sama cewek lagi. Ya. Tadi sudah ke WC berdua. Ngapain kalian ke WC berdua? Bisa bisik apa kau? Bisa bisik saya lihat dari tadi tutup aja mukanya. Nggak ada saya kamera kamu. Saya nggak ada kamera kamu, lihat sini. 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 Sini kamu ke sini. Ngapain saya kamera muka kamu? Nah, fotonya tuh bentol gitu lah, makanya ditutup. Halo ya? Saya nggak ada kamera dia dari tadi. Ngapain saya kamera kamu ya? Nggak penting. Ketawa lagi. Ya. Apa lagi? Nah itu ya, itu merupakan salah satu contoh dari kelas lain yang kalian akan praktekkan. Apalagi dan pulpen, tidak ada segala macam. Paham belum? Ini sampai ada ke helm-helm. Kelas kalian sama, akuntansi sama. Yang nggak sama, cuman kelas 3J1, 3J2. Di atas meja bersih, cuman ada pulpen dan buku. Ya? Ini di atas meja penuh apa aja.
Masih? Ada apa-apa di sana? Enggak ada? Sana? Enggak ada? Sana itu, botol minuman itu. Ah, kan bagus kelihatan seperti ini kan? Nggak ada penuh sana, penuh sini. Kayak orang mau apa aja kalian? Paling enak kalian zaman sekarang sekolah ya. Makanlah, minumlah. Ya. Mentang-mentang orang tua tiap hari kasih kalian jajan. Sampai di sekolah sini seenak kalian. Makan, minum maunya terserah kalian. Tapi nggak pikir. Mau makan, mau minum. Tuh minum di warung sana. Makan di warung sana. Begitu loh. Mau minum-minum di jalanan, minggu di mana, pinggir di mana. Silakan. Jangan kalian bawa ke kelas ini. Habis bawa ke kelas nanti penuh di bawah meja itu, di laci itu. Ya. Oleh botol minuman, oleh apa namanya, plastik makanan-makanan kalian itu. Habis itu dimarahin, kalian baru jawab seenak kalian. Ya. Udah sering kali saya masuk, lihat ada botol di atas meja. Yang namanya OTKP itu selalu. Masuk di OTKP kelas 2 sana sama. Masuk di OTKP di sebelah sini atau kelas manajemen perkantoran itu sama. Penuh aja apa di situ. Ya. Udah berkali-kali saya bilang, di atas meja itu cukup ada pulpen dan buku. Bahkan tasnya taruh di belakang. Ya, kemanjaan segala, ada minuman di atas meja lah, makan di atas meja lah. Kami ini dulu sekolah kayak kalian, nggak mati-mati, nggak ada makanan, nggak ada minuman di atas meja. Ya, nggak mungkin saya duduk di sini ini kalau bukan dari saya siswa seperti kalian. Ya, saya dari TK atau tidak sekolah langsung duduk jadi guru di sini. Pakai otak mikir tuh. Ya. Sama pada kita juga sekolah, saya juga SMK. Belum apa-apa kalian itu, baru SMA. Baru kelas 1. Wah, urusan cerewet, urusan apa dan lain sebagainya bisa melebihi daripada guru lagi. Ya. Nah, itu yang saya kesalkan. Jadi kalau mau jawab, pikir dulu. Jangan sampai jawaban itu akan menyakitkan perasaanmu sendiri. Ya. Jangan seenak mengeluarkan kata-kata dari mulutmu itu. Kebiasaan dan terbiasa akhirnya jadi kebiasaan. Itu. Jadi jangan dia biasakan. Setelah terjadi kebiasaan, hasil akhirnya kamu yang sakit hati. Kayak gini, kamu sembarang jawab, saya langsung tembak, marahin, kamu ngapain sama saya? Ya, cermin yang ini satu dari tadi. Udah bilang nggak tenang lalu. Ya. Nah itu ya. Itu saya tekan sekali. Jadi minggu depan kalau kita teori, jangan ada di atas meja lagi. Ya. Bagi yang di atas meja ada lagi makan dan minuman, saya rendam kamu di panas. Enggak saya rendam di air, rendam di panas. Ya. Kebiasaan, kemanjaan, ya. Bilang mentang-mentang tiap hari orang tua kasih kalian jajan, sampai di sini semau kalian mau makan, kalian di atas meja itu ada makanan kah, ada minuman kah? Ya. Seenak kalian. Begitu. Gitu ya. Nah, itu saya sampaikan bahwa seperti itu. Jadi jangan seperti kelas lain. Kalian kelas sekretaris yang bagus sedikit lah. Ya. Kelas sekretaris kan diajarkan soal etika berjalan, etika berbicara, tata krama, sopan santun. Ya. Itu jurusan sekretaris.
Begitu loh. Jadi nanti kalau masak, disuruh disajikan, masak. Masak habis nunggu dulu gurunya datang disajikan. Kepengen tahu tuh gimana sih kamu bisa nggak sih menyajikan? Ya, begitu. Airnya siap 6 gelas. Kalau nggak airnya ya susunya 6 gelas. 6 gelas sama-sama kalau orang 6. Orang 7 ya 7, orang 8 ya 8. Ah, koler aku, uyuh-uyuh kita. Daripada uyuh-uyuh, nggak usah sekalian turun. Ya, kalau nggak lengkap. Tahu-tahu nanti sampai sini lihat punya orang makan enak, ya, jumput sana, jumput sini, seperti itu. Tuh ada tuh di kelas TKJ seperti itu. Wah, dari kelas TKJ 2. Ya, punya lihat orang masakan enak, tinggal ambil-ambil aja. Salah sendiri, ya, ngumpul uang cuma 10.000, 15.000. Ya, kalau orang 25, 30. Jadi stoknya ada banyak. Kita ngumpul uang 5.000, 10.000. Setelah lihat punya orang lirak-lirik, beli uran. Ya. Wah, kelompok ini ngumpul 30, 40 satu orang. Setelah sampai di tempat, apa namanya, makanannya lengkap, sayur lengkap, enak-enak lagi ya, buah-buahnya lengkap, ya. Kemudian makanannya ada ikan, ada ayam lengkap. Setelah lihat punya orang beli uran, tangannya tuh kepingin ngambil, nggak mikir panjang. Lagi aja kalian cuma 10, 5.000. Ya, kalau mau makan enak kayak kelompok lain, kumpul yang banyak. Seperti itu. Beli tahu banyak-banyak, tempe banyak-banyak, ikan banyak-banyak. Jangan lihat punya orang enak baru bukan ngambil sana ambil sini ya. Ya ada itu contoh, karena itu sudah contoh yang ada. Saya mau jelaskan karena udah ada contoh seperti itu. Lihat punya teman masakan enak, masakan banyak, seenaknya mau ngambil. Nggak boleh. Ya, nggak tanpa permisi lagi itu. Orang lagi disajikan di atas meja, lagi duduk makan, datang dari sana, ngambil. Kenapa kamu nggak nggak banyak kumpul uang supaya kamu bisa bisa ini, ya, bisa makan enak. Pakai bahasa Banjar pun kamu nggak paham. Paham? Begitu ya. Dari situlah kalian akan dapat pengalaman-pengalamannya dengan rumah angkat kompor kada mau. Sudah diam. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu teman-teman bisa melihat. Ya, ngapain? Nggak ada, kamu nggak usah tutup, nggak ada kamera ke kamu. Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya? Saya nggak pernah kamera ke sana. Ya. Ini bagus-bagus teman, menyakitkan kadang-kadang. Cuma senangnya saya dia kalau saya lagi duduk di di kantin kah, di toko sana, biar dari jauh Bapak teriak terus. Ya, tapi kalau di kelas mengesalkan. Ini bagus, mudah ketemu apa namanya, mudah tegur gitu ya. Biar dari jauh gitu, udah teriak. Nah, jadi itu ya, itu pengalaman yang kalian dapatkan dengan teman-teman ya. Si Ratna ini memang bujur orangnya kayak itu, sekalinya sama pada Lamas karena bisa bagawi, dikiranya Lamas tuh kan kayak itu aja, padahal disuruh menggawi yang ini menggawi yang itu kada mau. Kan bisa kalian nilai sendiri teman-teman yang rajin dan yang tidak rajin, yang malas
yang luar biasa. Ketiga, kalian mendapatkan nilai dari keterampilan itu. Ya. Oh, yang ini bagus dari awal penyajian dari bahan mentah, bahan yang belum jadi, dari sayur, dari beras kemudian dicuci kemudian dimasak menjadi nasi begitu. Oh, dari sayur. Jadi semua udah disiapkan di atas meja, aman. Sampai ke penyajian. Paham ya? Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Buka buku. Ini kerjaan mondar mandir. Ya. Mulyadi tadi ambil buku ada berapa? Cuma 4. Kita di bab 5 di kebugaran jasmani 177. Atletik lari jarak pendek sudah kan? Udah belum lari jarak pendek? Belum? Lari jarak pendek udah praktek belum? Oh belum, berarti kita ke bab 3. Ya. Coba buka buku halaman 101. Masalah atletik. Ya. Nanti minggu depan kita praktek lari jarak pendek. Ya. Atletik. Ya. 101. Apalagi? Sadar diri, orang lain juga juga belajar. Kamu ini kalau ketawa tuh tidak pernah sadar diri. Mau ketawa itu tuh coba di rumah seperti itu terserah aja. Mau dengar kamu ketawa tiap hari tiap malam di rumah itu nggak apa-apa. Mau kamu kemana aja sampai ketawa gini nggak apa-apa. Ya, sampai jalan sampai ketawa. Paling orang lihat bunga-bunga gila ya. Ya, memang itu gila apa? Buka halaman 101. Ya. Ya, ini 101. Amel pelan-pelan. Nih. Ya, udah saya siapkan ini. Jika muncul, katanya di sini ya, sebuah pertanyaan olahraga apakah yang menjadi dasar dari olahraga lainnya? Nah, jika muncul ya, maka jawabannya adalah salah itu. Ya. Coba kau baca itu yang itu loh, kau baca itu. Ah, baca. Lari jarak pendek, Pak. Prolog itu, prolog. Both health sports. Nah, itu ya. Of sport. Iya. Out Ya. sports. Mother itu tulisan bacanya mother. Mother of sport. Apalagi Mulyadi ini ketawa, aku bukan kau perhatikan ke saya jelaskan. Ya. Lama-lama saya hantam kau di situ. Jorok sekali. Ya, jadi itu. Perhatikan itu, ya. Nah, yang kita akan laksanakan adalah lari jarak pendek. Ya.
Nanti jarak jauh di kelas 2. Ya. Di kelas 1 kita cukup lari jarak pendek. Nah, buka halaman 114. 114. Kalian dua malah cari kutu di situ. Model. Pada lihat, Pak. Ini segara-gara itu sih. Ini kenapa sih ini? Mana sini? Kalian nggak sebaik Amel, dikasih tisu melihat kalian malah ketawa dilihat. Nih, baca Ya. Bapak salah. Lihat, Amel baik, Mas lihat nggak ketawa malah dia kasihan dikasih tisu kalian malah ketawa. Isulah Bapak tuh, Pak. Kotornya. Masih banyak, Pak. Seluruh Bapak. Aduh, untung ada cermin. Ya. Aduh. Amel. Aduh. Dari Bapak sudah hidup. Bisa hitam mungkin lah. Kalau saya kan sudah hitam ya wajar lah. Ya. Orang sudah hitam ya nggak apa-apa. Kasihan kalau yang putih jadi hitam itu yang repot. Ya. Ini nggak mau lihat. Kalau saya ini udah hitam nggak apa-apa. Dari sononya sudah. Ya. Kalau kayak kalian sudah ya? Enggak lagi ya? Sudah. Udah kah? Ada apa? Oke. Bagus ya. Ganteng, Bapak. Kenapa lagi ketawa-ketawa itu? Bapak ganteng. Ya. Perhatikan. Kita ke halaman 114. 114. Apa lagi? Tadi sudah keluar lagi. Panggil siapa? Oh, ya, silakan. Perhatikan di halaman 114. Paham? Sudah. Perhatikan ke sini. Amel, kamu aja yang cerewet. Dari tadi. Beda ya Amel ini dengan Amel yang itu. Amel yang ini diam orangnya. Hakikat lari jarak pendek. Tolong Ratna kamu baca. Hakikat lari jarak. Ada buku nggak kau? Nggak ada buku. Bagaimana kau ini nggak ada buku? Sana pinjam, cepat. Cepat sedikit. Jangan terus santai. Yang keras bacanya. Belum. Pakai ini. Ada nggak? Ya. Hakikat lari jarak pendek. Lari merupakan salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Sebelum menjadi cabang olahraga, lari sudah dikenal sejak peradaban kuno. Terdapat versi yang menyebutkan bahwa lari berawal dari bangsa Yunani. Pada saat itu, terjadi peperangan antara kaum Yunani dan Persia di kota Maratonas, Pulau Egina, Yunani. Dalam peperangan tersebut,
pasukan Yunani berhasil menang atas pasukan Persia. Pasukan Yunani pun memerintahkan salah seorang pasukannya untuk menyampaikan berita kemenangan tersebut. Pembawa berita tersebut pun berlari ke Athena sepanjang 40,8 km dalam sehari. Setibanya di kota, ia pingsan kemudian meninggal dunia. Untuk mengenang kemenangan perang dan menghormati pembawa berita tersebut, dalam beberapa periode diselenggarakan lomba lari. Stop. Lanjut si ya. Siapa nama kamu tuh? Nama kamu Ratna. Oh ya, Ratna Anjani. Ya, kita lanjut. Apalagi ketok. Ya. Kita lanjut. Tadi saya lihat ada yang tidak terlalu memperhatikan ya. Siapa ya kira-kira yang tidak memperhatikan tadi? Tadi saya lihat ada yang sebelah sini tidak terlalu memperhatikan saya. Ini ya. Nah, coba kamu. Bukunya mana? Biar kau tunggu. Dia di sini, kau tunggu di sini. Terdapat versi yang menyebutkan bahwa lari berawal dari bangsa Yunani. Pada saat itu terjadi peperangan antara kaum Yunani dan Persia di kota Maratonas, Pulau Aegina, Yunani. Dalam peperangan Kamu sampai mana bacanya? situ. Tadi kamu lihat sampai mana? Seiring dengan berkembangnya waktu, lari dibagi menjadi berbagai cabang. Salah satunya adalah lari jarak pendek. Pada lari jarak pendek, pelari dituntut untuk berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang telah ditentukan, biasanya 100 sampai 400 mil. Dari jarak pendek, lari jarak pendek disebut juga dengan sprint, dan pelarinya disebut sebagai sprinter. Adapun nomor lari jarak pendek adalah 100, 200, dan 400 meter. Tahap-tahapan dalam lari jarak pendek adalah sebagai berikut. A. Tahap reaksi dan dorongan, reaction dan drift. B. Tahap percepatan, acceleration. C. Tahap transisi atau perubahan, transition. D. Tahap kecepatan maksimal, speed maksimum. E. Tahap pemeliharaan kecepatan, maintenance speed. F. Finish. 2. Keterampilan gerak lari jarak pendek. A. Start lari jarak pendek. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari saat akan melakukan gerakan berlari. Start yang digunakan untuk lari jarak pendek adalah start jongkok. Sedangkan untuk lari jarak menengah dan jarak jauh menggunakan start berdiri. Tujuan utama start dalam lari jarak pendek, lari estafet, dan lari gawang adalah untuk mengoptimalkan kecepatan lari. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat start jongkok adalah pelari harus berkonsentrasi penuh pada saat terdengar aba-aba bersedia, menyesuaikan sikap pada aba-aba siap, dan mendorongkan kedua kaki secara eksplosif pada start block setelah aba-aba ya. Sampai di mana? Sampai ya. Saya tanya dia sana. Apa kau yang jawab? Sampai di mana? Diam. Saya tanya dia. Gosok. Sampai start. Saya jangan dilihat. Sampai start. Itu kan sembarangan jawab. Dari tadi. Sini. Lanjut. Nih. Aba-aba ya tadi nak kira. Yang mana, Cok?
Ya, ya. Terdapat 3 macam penempatan. Kalian yang punya buku tidak perhatikan efek, tanya lagi orang. Siapa ini? Siapa ini? Terdapat 3 macam penempatan star block. Penempatannya disesuaikan dengan postur tubuh, antara lain sebagai berikut. Satu, star pendek. 2, star medium. 3, star panjang. B, laris. 1, star pendek, short star. 2, star medium, medium star. 3, star panjang, long star. B, lari sprint, lari jarak pendek. Tujuan keterampilan gerak pada lari jarak pendek adalah memaksimalkan kecepatan. Sampai mana? Sampai mana? Ya, bagus. Lanjut. Cepat sedikit. Gimana ini jarak pendek? Tuh, kan bingung sendiri. Jangan duduk jangan marah menghayal. Dari sini, dari sini. B. B, lari speed, lari jarak pendek. Tujuan keterampilan. Sariawan nih Pak, kayak Bapak Pandar. Lari sprint jarak pendek. Tujuan keterampilan gerak pada lari jarak pendek adalah memaksimalkan kecepatan horizontal yang dihasilkan dari dorongan badan ke depan. Kecepatan lari ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah. Jadi pelari jarak pendek harus dapat meningkatkan keduanya. Setelah pelari melakukan gerakan start, dilanjutkan dengan melakukan lari sprint. Adapun keterampilan gerak jarak pendek sprint adalah sebagai berikut. Long time no see. Aduh, Tuhan Yesus. Baca. Sampai mana tadi? Jangan diberitahu. Iya, aku tahu Pak. Dia. Akan membaca, aku udah tahu. Kita mau lihat dia. Dari tadi saya lihat sibuk urusannya. Terus saya beritahu. Oh, tidak apa-apa. Ya. Oh, nyemi aku tuh. Kalau enggak saya suruh Paris. Boleh ketawa apa Jikui? Makanya diperhatikan dari tadi ada buku. Kenapa nggak diperhatikan? Kalau yang lain tidak ada buku wajar. Mungkin hanya mereka mendengar. Oh ya sampai sini. Kalau kamu ada buku sampai nggak tahu itu bacanya sampai mana, itu salah. Baca. Daripada saya suruh kamu berdiri sana. Semangat Mel. Oh, Mas, yes. jangan beritahu. Pelari berlari di sisi yang paling Mel. Cepat sedikit. Kami tunggu. Jam berapa sekarang? Jam 11.42. Oh, Kaki menolak kuat sampai lurus. Lutut diangkat tinggi. sampai mana tadi? Itu. Bapak. Bukan, sana yang betul. Kamu tadi baca sampai mana? Makanya dia. Oh, berlari dengan kecepatan tinggi tanpa mengubah posisi lari. Hingga mencapai ini Pak, Halaman berapa kamu punya ini? halaman 116. Oh, sembrono ini satunya. Sembarangan. Nah, berikut sebagai berikut. Kamu punya halaman berapa? 116. Kamu sembarangan ya. Kalau punya kami ini 116. Ya, astaga Tuhan. Aku lanjut membacanya. Ya, saya mana? 1.
Berlari dengan kecepatan tinggi tanpa mengubah posisi lari hingga mencapai garis finish. Nah. Makanya diperhatikan yang baik. Kamu dari Oh, ruang kalau beradiasi satu nih kak. cermin terus. Setelah ada Nih. Dari sini. iya aku bacain ini salah ya Pak. Nih. Kaki menolak kuat sampai lurus, lutut diangkat tinggi setinggi panggul, tungkai bawah mengayun ke depan untuk mencapai langkah lebar. Lebar. Ya lebar, Pak. No. Lebar. Ya lalu lanjut ke Pak. Lebar. Ya lebar. Coba. Lanjut ya. Habiskan kamu sendiri situ. 2. Usahakan badan tetap rileks, badan condong ke depan dengan sudut antara 25 sampai 30. Hal ini dapat dilakukan jika gerakan lengan tidak terlalu berlebihan. Lengan bergantung di samping tubuh dengan belai gue Pak. Belai gue Pak. Mana nya? Dan wajar, iya Pak. Dan wajar siku ditekuk. Kira-kira sembuh 90%. Oh ayo. Dan tangan menggenggam rileks. Punggung lurus dan segaris dengan kepala dan pandangan lurus ke depan. 5. Pelari harus menggerakkan kaki setinggi-tingginya dan langkah